Hai kids, welcome to AFJF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar AFJF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram AFJF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online class? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online class kita hari ini. Welcome to AFJF Kids. Hai teman-teman, sebelum mulai kita doa dulu yuk bareng-bareng. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai online class. Tuhan yang berkati kami semua, amin. Hari ini aku Nesya akan menemani kalian. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri karena kitanya mau memuji Tuhan. Let's go! My
live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Wah, ternyata masih banyak yang pada semangat ya semua. Tetap berdiri ya teman-teman. Kita mau sama-sama membaca deklarasi iman. Kita 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Siapa yang pernah disakiti oleh teman? Atau siapa di sini yang pernah menyakiti teman? Misalnya kita mengejek, atau kita diejek, atau kita berbuat kasar, atau kita yang dikasari. The Miracle of Mercy, Peter. This is Peter. Heyo! Whoop! Peter was a fisherman who was called by Jesus. Hey! Peter saw the many miracles of Jesus and he heard all of his teachings. When the time came for Jesus to die and take away the sins of all the world, Jesus had one final meal with his friends. During this meal, Jesus told his followers that the time had come for him to leave them. Huh? Peter asked, "Where are you going?" Jesus told him Peter couldn't follow him now, What? but that he would follow him later. Wait a second. But Peter said, "Why can't I come now? I'm ready to die for you." Jesus said, "Die for me? Peter, before the rooster crows tomorrow morning, you will deny 3 times that you even knew me." Then Jesus and his disciples went to the Mount of Olives so Jesus could pray. Along the way, Jesus told his followers that they would all abandon him. Uh-oh. But Peter said, "Even if everyone else leaves you, I never will." Jesus said, "Peter, this very night, before the rooster crows, you will deny 3 times that you even know me." But Peter wouldn't believe it and vowed that he would stay with Jesus until the very end. The other disciples vowed the same. Yeah, I hear. Later on that night, Jesus was arrested by men sent by the religious teachers and priests. Peter tried to fight for Jesus, and he cut off the ear of one of the guards. Ow! But Jesus healed the guard Huh? and went quietly with the captors. All the disciples scattered just as Jesus told them they would. The men led Jesus away to the house of the high priest.
Peter and another disciple followed them. Peter came to warm himself by their fire. Hello. A servant girl noticed him in the firelight. Finally, she said, this man was one of Jesus' followers. Oh, ma. But Peter denied it for the first time. He said, I don't even know him. After a while, someone else looked at him and said, you must be one of them. Oh. Peter, for a second time, said, no, I'm not. Okay. About an hour later, a man who knew the man whose ear Peter cut off said, didn't I see you in the olive grove with Jesus? This must be one of them. He comes from the same place as all of them. Yeah, you're right. But Peter said, No. I don't know what you're talking about. And then Peter heard the crow of the rooster. Jesus turned and looked at Peter. Jesus' words flashed through his mind, and Peter left the courtyard weeping. Setelah kita melihat cerita Alkitab barusan bahwa Petrus menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Ini cerita yang sering kita dengar. Tetapi bila kita renungkan, apabila hal ini terjadi pada kita, bagaimana perasaan kita apabila sahabat kita menyakiti hati kita, membuat kita sedih atau marah, berkelakuan jahat pada kita? Sama seperti Yesus bahwa dirinya disangkal oleh Petrus. Petrus karena perasaan takut dan bingung pada saat Yesus ditangkap dan diadili, dia bingung apa yang harus dia lakukan. Oleh karena itu, Petrus memilih untuk menyangkal Yesus. Kira-kira bagaimana ya perasaan Yesus pada saat itu? Kita ingat bahwa sebelum kejadian tersebut, Tuhan Yesus sudah memperingati Petrus. Sekarang waktunya kita melihat video lagi ya. Then Jesus died and was placed in a tomb. The disciples heard that he had come back from the dead. Peter even saw the empty tomb and believed that Jesus was alive again. Woohoo! And Jesus appeared to the disciples to show him that he was alive. Some of Jesus' followers were together when Peter said, I am going fishing. Okay. So they all went out to the sea, but caught nothing all night. At dawn, they saw a man standing on the beach. Oh, hey, over here. The man called out to them and said, have you caught any fish? Nope. The man said, throw out your net on the right side and you'll get some. Okay. So they did, and they couldn't bring in the net because there were so many fish in it. Then one of the men on the boat said to Peter, it's Jesus. When Peter heard that it was Jesus, he swam to the shore while the others pulled in the load to the boat. When they got there, they found breakfast waiting for them. Bring me some fish. Got it. Jesus said, come have some breakfast. While they were eating, Jesus asked Peter, do you love me? Peter said, yes, you know I love you. So Jesus said, then feed my lambs. Then Jesus asked again, do you love me? Peter said again, yes, you know I love you. And Jesus said, then take care of my sheep. And then a third time, Jesus asked Peter, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question a third time, so he said, you know everything. You know that I love you. So Jesus said one last time, then feed my sheep. And so Peter went on to feed Jesus' sheep by helping establish the church and by writing books that we can now read in the Bible. And though he denied Jesus, he was forgiven, and many came to know the love and forgiveness of Jesus through Peter. Cerita ini terjadi setelah Yesus mati di kayu salib dan setelah dia bangkit pada hari yang ketiga, di mana murid-murid Tuhan pergi menangkap ikan, tapi tidak mendapatkan ikan satupun. Lalu mereka pun bertemu dengan Tuhan. Tapi mereka nggak sadar bahwa itu adalah Tuhan. Di saat mereka mengikuti instruksinya dan akhirnya mereka menangkap sangat banyak ikan.
barulah mereka menyadari bahwa Dia adalah Tuhan. Lalu bagaimana dengan Petrus? Kira-kira bagaimana ya perasaan Petrus saat itu? Petrus pasti sangat senang mengetahui bahwa Tuhan sudah bangkit. Tetapi pasti ada perasaan bersalah terhadap apa yang pernah dia lakukan. Pasti saat itu Petrus berpikir, apakah Tuhan marah padaku? Apakah Tuhan masih mengasihiku? Setelah mereka selesai makan, Tuhan berbicara kepada Petrus. Pastinya Petrus sangat gugup. Dia pasti takut sekali berbicara dengan Yesus karena dia telah menyangkal Yesus. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi, jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bagaimana perasaan kita setelah berbuat sebuah kesalahan pada seseorang dan kita tahu bahwa orang itu pemaaf. Tetapi setelah peristiwa itu, dia sama sekali tidak berbicara dengan kita. Yang akan terjadi adalah kita akan merasa terus terpuruk dalam penyesalan dan rasa bersalah. Oleh sebab itu, Tuhan muncul kembali di hadapan Petrus. Bahkan menggunakan momen yang sama saat pertama kali Yesus menjumpai Petrus sebelum menjadi muridnya. Di mana? Ya, benar sekali, di danau saat menjala ikan. Tuhan tidak membenci Petrus. Yang salah adalah perbuatan Petrus dengan menyangkal. Tetapi Petrus bukan sebuah kesalahan. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda, yaitu perbuatan yang salah atau orang tersebut adalah sebuah kesalahan. Tuhan ingin supaya Petrus tahu bahwa ia telah mengampuni Petrus dan Tuhan punya rencana yang besar untuk Petrus. Petrus pasti merasa lega, merasa bersyukur atas pengampunan Tuhan baginya. Dan oleh karena itu, Petrus pun dapat mengabarkan firman Tuhan kepada semua orang, menceritakan kasih dan pengampunannya karena Petrus pun mengalaminya. Begitu pula dengan kita, kasih dan pengampunan adalah bagian penting dalam persahabatan. Pasti ada saat-saat kita menyakiti ataupun disakiti orang lain. Tapi sahabat tidak menyimpan dendam satu sama lain. Sama seperti Tuhan yang mengampuni Petrus. Tuhan tidak membiarkan kesalahan Petrus merusak hubungan mereka. Apabila ada kesalahan yang diperbuat oleh teman atau sahabat kita, janganlah kita benci orangnya, tetapi perbuatannya. Selalu usahakan untuk berdamai kembali. Mereka menjadi teman atau sahabat kita karena mereka orang yang baik kan? So, don't lose your friend just because he or she made mistake. Because they are not the mistake. Yuk teman-teman, ambil Alkitabnya, kita buka dan belajar sama-sama ya. Sudah dapat Alkitabnya? Yuk sekarang kita mau buka ayat hafalan kita hari ini. Amsal 17 ayat 17. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu.
dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita baca satu kali lagi ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita coba yuk tutup Alkitabnya dan kita akan baca, hafalkan sama-sama. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke, wah sekarang kita mau berdoa sama-sama yuk untuk menyelesaikan sekolah minggu kita hari ini. Yuk kita lipat tangan dan kita tutup mata kita. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bagaimana bisa menjadi sahabat yang baik untuk teman-teman kita dan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Bapa, biarlah Engkau terus berkati kami dalam hubungan persahabatan kami dengan teman-teman kami. Jadikan kami terang dan garam seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekian online kelas kita hari ini ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau kita ada Sunday School setiap minggunya di gereja jam 10 untuk kalian semua berusia 6 sampai 12 tahun.